Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan telapak budaya. Nah, yang berjudul Champion yang rilis per tahun 2018, dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah klub malam di kota Los Angeles, Amerika Serikat, di mana di sana ada seorang pria bernama Mark yang merupakan adalah petugas keamanan di tempat itu. Yang ketika bertugas, Mark pun tiba-tiba dihampiri dan dibujuk oleh seorang kenalannya dari Korea bernama Jin Ki untuk mengikuti pertandingan adu panco yang ada di klub tersebut. 마지막으로 그리고 나 진짜 한국도 못 가게 생겼어. 형, 딱 한 번만. Just one round. All that though is mine. Dimana ketika Mark dan Jin Ki ke tengah, pemilik klub alias bosnya Mark pun lantas merendahkan dan menghina mereka karena yang mau menantang atlet juara bertahan di sana hanyalah seorang satpam gaji di bawah UMR. Sehingga si bos yang tidak tahu kekuatan besi, ia pun dibuat terkejut melihat Mark yang dengan mudah mengalahkan juara di sana. Yang si bos pun curang ingin merebut uang pertandingan ketika Mark dinyatakan menang. Okay, let's do it. Come on, Mark. Go. We won. Berhubung Mark sepertinya juga sudah muak dengan tempat itu, Mamang pun lantas mengeluarkan tamparan Buddha Express sehingga keributan pun terjadi dan Mark pun lantas dipecat dan diusir dari sana. Yang akibat hal itu Mamang pun akhirnya terpaksa harus pindah kerja, namun masih tetap jadi satpam di sebuah supermarket. Meskipun gaji beliau ala kadarnya, namun alhamdulillah bisa mencukupi makan sehari-hari. 내가 다시 연락한다고 했잖아. Ma'am, I can help you out. Suatu hari ketika Mark sedang bertugas, tiba-tiba saja Jin Ki yang sudah ada di Korea pun menelpon dirinya dan mengatakan kalau di Korea nanti akan diadakan turnamen panco kelas nasional, sehingga yang jadi pemenang pun akan diundang untuk maju ke turnamen panco internasional. Yang dari sinilah kita pun akan diperkenalkan siapa sosok Mark ini sebenarnya. Dimana Mark sendiri rupanya adalah seorang legenda mantan atlet panco profesional yang sudah punya banyak medali. Namun belum diketahui kenapa Mark ini berakhir menjadi satpam dan tidak melanjutkan karirnya. Sehingga karena panco masih menjadi tujuan utama hidupnya, Mark pun tanpa pikir panjang menerima tawarannya Jin Ki untuk berangkat ke Korea. Yang di sana ia pun langsung dijemput Jin Ki sendiri. Sembari mengisi perut, Jin Ki pun menjelaskan jika semua urusan turnamen panco sudah ia bereskan. Namun masih ada satu hal lagi yang belum selesai, yaitu mereka berdua ini masih belum punya sponsor. Sehingga Jin Ki pun berniat ingin menggait seorang rentenir bernama Yu Chang-su untuk mau mensponsori mereka. Yang si Mamang pun disuruh harus bisa meyakinkan Chang-su dengan menunjukkan kekuatan besinya di judi panco ilegal. 엄마 찾고 싶은 생각이 없었어? 없어. Tiba malamnya Jin Ki pun mencoba mendekati Chang-su dengan mengaku sebagai agen judi olahraga. Namun rupanya Chang-su ini tidak bodoh dan tahu jika Jin Ki ini hanya sedang mencoba mengibulinya. Sehingga ketika Jin Ki digantung, ia pun langsung menunjukkan video Mamang dan bilang jika ia punya atlet panco terkuat otot besi telapak Buddha. Yang merasa ini bisa dijadikan uang, Chang-su pun akhirnya mau bekerja sama. Lepas beberapa hari dari tibanya ia di Korea, Mamang pun berniat ingin mengunjungi rumah orang tuanya dulu. Namun begitu sampai di alamat tersebut, Mark yang takut menekan tombol bel rumah pun, ia pun ditegur oleh dua orang anak kecil, yaitu Jung Hyun si kakak dan adiknya Jun Hee yang katanya tinggal di rumah tersebut. Yang sama sekali tidak tahu siapa Mark ini, termasuk ibu mereka yang di dalam bernama Sujin. 밖에 막 이렇게 큰 아저씨 밥은요? Selesai dari sana, Mark pun pergi ke sebuah tempat adu panco yang sebelumnya disiapkan Chang-su. Yang di sana pun juga ada seorang investor kaya raya jadi penyuntik dana untuk melihat kehebatan si Mamang. Sehingga ketika bertanding, Mamang yang CEO pemilik tamparan Buddha pun tentunya beliau bisa menang dengan mudah. Yang Chang-su pun selaku sponsor dibuat kagum dan lantas senang kegirangan. 신기 명기다. 나도 그렇게 생각해. 안녕하세요. 뚠뚠이들.
깜빡했네. 요즘 정신이 없어가지고. Beralih ke Sujin yang pagi itu sedang menyiapkan bekal untuk anak-anak pergi ke sekolah, yang ketika si kecil pergi, Sujin pun mengambil sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah foto, di mana di hari itu Mark pun rupanya datang lagi untuk memastikan apakah benar itu adalah rumah ibunya. Namun karena yang keluar hanya si kecil, Mark pun tidak bisa mencari tahu lebih jauh lagi. 경찰에 신고할 거예요. 너네 집에 지금 누구 있어? Tidak menyerah dengan usahanya, Mark pun menunggu Sojin untuk keluar rumah dan mengikutinya, yang ketika sampai rupanya toko jualan Sojin ini malah berada di gedung yang sama tempat dirinya kemarin uji coba panco. Sehingga tak lama Mark pun mencoba memberanikan diri mengajak Sujin ngobrol, namun si Jinki malah tiba-tiba datang dari belakang, yang itu membuat Mamang kaget dan tidak jadi mengurungkan niatnya menghampiri Sojin. Oh shit. 뭐 이게 통하나 보다. 저 사람도 여기 본다. 공장 나왔습니다. 먹자. Berniat mengisi perut, Jinki pun mengajak Mamang untuk makan di sebuah restoran, yang di kesempatan itu rupanya Jinki ini ingin meminta Mamang untuk mau mengikuti arahannya, yaitu ketika bertanding nanti Mamang ini rupanya harus menang di awal lalu mengalah di ronde kedua, yang itu adalah permintaan Changsu si sponsor agar pertandingan lebih seru dan ia bisa lebih banyak mendapatkan uang. 두 번째 판 져주는 거야? 오케이? 어차피 하는 거니까 알았어. Tiba di pertandingan uji coba kedua, di sana pun hadir seorang atlet panco profesional nomor 1 di Korea bernama Kombo untuk melihat langsung kehebatan Mark dan menganalisis apakah Mamang ini nantinya bisa mengalahkannya. Dimana tak lama saat pertandingan mau dimulai, Sojin pun tiba-tiba saja malah datang ke sana, yang entahlah apa tujuannya, yang ketika Changsu tahu ia pun menghampiri Sojin dan melecehkannya. 오던가 씨. 왜 이래요? 사람들 많아서 가주는 거야. Melihat hal tersebut, entah kenapa Mamang pun marah dan tak mau lagi melanjutkan pertandingan, sehingga beliau pun tak mau menurut dan memutuskan ingin memenangkan saja pertandingan kedua itu. Namun akibat ulah Mamang yang tak mau mengalah, Changsu pun dibuat marah besar karena atletnya sendiri tak mau menurut. Namun si rentenir ini tidak bisa apa-apa karena pria yang ingin ia atur ini adalah CEO pemilik Telapak Budak. Setelah kejadian itu, Jinki pun mendatangi Sojin untuk bertanya ada hubungan apa ia dengan si Mamang. Namun belum sempat dijawab, si Changsu dan anak buahnya malah tiba dan langsung menempeleng Jinki. Sehingga akibat tidak terima, Changsu pun lantas membatalkan kontraknya saat itu juga karena sebelumnya Mark sudah melawan. Yang sialnya Changsu ini tidak tahu orang yang sedang dibicarakan malah kebetulan datang. Melihat Jinki sahabatnya dihajar habis-habisan, Mamang pun terpaksa turun tangan mengeluarkan tamparan Buddha Express, sehingga anak buah Changsu pun ditempeleng beliau satu-satu karena sudah berani memukuli temannya. Namun tak lama polisi malah datang yang lantas menangkap Mamang dan Jinki karena telah membuat keributan, yang ketika diinterogasi di kantor tiba-tiba saja Sojin malah datang ingin membebaskan. 경황이 없어서 말 못했는데요. Dimana di sini Sojin pun menjelaskan jika Mark ini rupanya adalah kakak laki-lakinya karena foto wanita dengan anak laki-laki yang ia simpan waktu lalu ternyata itu adalah foto Mamang saat masih kecil bersama sang ibu. Sehingga diketahui si Mamang ini hidup di Amerika ternyata karena diadopsi dari kecil dan dibawa ke luar negeri akibat ekonomi ibunya yang terpuruk dan kini sudah wafat mengidap kanker 1 tahun yang lalu. 도와주십시오. 여길 왜 도와주러 오냐? 라고 말하는 게 먼저 아닌가? Meskipun Mamang tak ingat jika ia pernah memiliki adik perempuan, beliau pun akhirnya menerima kenyataan ini. Sehingga akibat tidak punya tempat tinggal, Mamang pun terpaksa numpang di rumahnya Sojin. Dimana berkat kehadiran dua orang pria ini, suasana di rumah itu pun kini berubah menjadi hangat. Dan anak-anak yang awalnya takut kini malah sangat menyukai Mark dan akrab dengannya. 삼촌 손 진짜 크다. 삼촌이 우리 지켜줄 거지? Dengan keberadaan Mark di rumah itu pun juga kini membuat para penagih hutang suruhan Changsu pun ikut-ikutan takut, yang tak berani datang lagi ke rumah Sujin karena di tempat itu kini ada CEO pemilik Telapak Buddha. Dimana di tempat lain Changsu yang sudah kehilangan Mark, ia pun langsung mencari seorang atlet pengganti, yaitu pria bengis bernama Punch, atlet panco profesional tingkat 1 yang dulunya pernah mengalahkan si Kombo. 지금 학교에 있더라고. 학교에서 붙은 새끼 20. Dimana pria yang bernama Punch ini dikenal sangat kejam dan juga curang di dalam pertandingan panco, yang dikeluarkan dari asosiasi dan harus mendekam dijebloskan ke dalam penjara karena terlalu beringas kerap mematahkan tangan-tangan lawan dan musuh-musuhnya. Namun tentu saja itu hanya bertahan sementara karena Punch ini belum berhadapan dengan si Telapak Besi. 외로워 보여. 날 위해 쓴 거 아니다.
Dengan alternatif lain agar si Mamang ini tetap bisa mengikuti turnamen internasional dan mendapatkan sponsor, Jinki pun menyuruh Mamang untuk ikut turnamen persahabatan di Busan yang diselenggarakan oleh Combo dan membawa temannya yang seorang wartawan untuk mempublish dan menyiarkan mark saat bertanding dengan harapan pertarungan ini bisa dilihat oleh para investor dan mau jadi sponsor mereka. Setelah menempuh perjalanan ke Busan Sojin yang awalnya canggung, ia pun kini mulai membuka obrolan, sehingga dua orang ini pun akhirnya bicara serius layaknya seorang adik dan juga kakak tentang betapa rindunya mereka akan sosok mendiang sang ibu yang kini sudah tiada, yang untuk menghilangkan perasaan sedih dua adik kakak ini pun bercanda sambil adu panco. Beres kembali ke Seoul, Mamang dan Jinki pun bertemu dengan ayahnya di tempat kerja, sehingga terungkaplah alasan Jinki ini yang selama ini mati-matian mencari uang rupanya demi ayahnya, karena usaha sang ayah telah bangkrut akibat ditipu temannya sendiri dan kini harus bekerja di loket parkir, yang apapun akan Jinki lakukan agar bisa melunasi hutang-hutang ayahnya itu. 친구한테 뒤통수 맞고 이러고 사시는 그건 그리고 Mamang yang kini sudah akrab dengan anak-anak, kebahagiaan itu pun harus hilang dan pupus begitu saja saat mengetahui fakta tentang ibunya dari Junhyung yang rupanya sang ibu dulu sering mengirimkan email setiap hari yang isi pesan tersebut memberitahukan jika Sojin ini ternyata bukan adiknya Mark melainkan hanya tetangga baru ibunya, yang melihat Sojin kesusahan mengasuh dua anak, ibunya Mark pun mengangkatnya jadi keluarga. 수진의 내가 가족이 된 거가 늘어서 그런지 Tepat di depan makam sang ibu, Mark pun menanyakan kenapa Sujin ini telah membohonginya, yang Sujin pun menjawab jika ia hanya ingin mencari momen yang tepat untuk mengatakan itu semua, sehingga Mamang yang mendapati keluarga yang ia impikan selama ini ternyata hanyalah bohong belaka. Beliau pun lantas kecewa, yang dengan perasaan kesal Mark pun pergi dari tempat itu ingin menenangkan diri. Ketika hatinya kini mulai membaik dan tak ingin terlalu lama berlarut-larut di dalam kesedihan dan masih harus mengejar mimpinya untuk menjadi seorang juara panco internasional tingkat dunia, Mamang pun kembali berlatih yang tak tanggung-tanggung dengan menarik sebuah mobil memanaskan otot-otot besi, yang di sisi lain Combo dan si punch atlet curang pakai steroid pun juga bersiap-siap. Tibalah hari di mana turnamen panco tingkat internasional pun kini berlangsung, di mana ada si Mamang, Combo, Pan, si atlet curang dan petarung-petarung hebat pun sudah ada di sana, sehingga Mamang yang ototnya terbuat dari timah tembaga, besi, titanium baja, beliau pun lantas mengalahkan semua lawannya, meskipun kala itu pikiran Mamang ini masih dihantui dan terpukul karena tak lagi memiliki keluarga. Jinki yang di belakang panggung, ia pun ditemui Changsu yang khawatir dan takut akan kekuatan besi telapak Buddha, sehingga Changsu pun ingin melobi dan memberikan sebuah tawaran kepada Jinki dengan uang yang sangat banyak agar si Mamang mau berhenti dan menyerah saja, maka uang itu bisa Jinki gunakan untuk membayar utang ayahnya, yang berkat akal bulus si Changsu, Jinki pun akhirnya terpikir mengambil uang tersebut. Beres pertandingan selesai, Jinki pun memberitahu Mamang soal tawarannya Changsu yang ditolak mentah-mentah oleh si Mamang karena beliau ingin menghadiahkan kemenangan itu untuk anak-anak dan berjanji jika berhasil jadi pemenang maka Mamang ini akan kembali tinggal bersama dengan mereka, sehingga Jinki yang mendengar hal itu ia pun lantas memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Melihat Jinki pergi ke belakang panggung, Mamang pun menyusul dan mendapati temannya itu sedang dipukuli, yang Changsu pun juga mencoba menyuap si Mamang dengan uang ratusan ribu dolar. Namun lagi-lagi karena ini adalah orang terkuat, Mamang pun tak sudi dan langsung mengeluarkan dorongan Buddha, sehingga Sojin yang di sisi lain tahu anak-anak ke arena turnamen, ia pun bergegas menyusul ke sana. Tibalah di pertandingan final yang Mamang pun akan melawan Punch beringas yang sudah menyuntikan obat steroidnya, sehingga kekuatannya pun bertambah dan membuat Mamang pun sedikit kesulitan. Dimana bukan hanya itu, tindakan curang Punch ini ia pun juga dengan licik mematahkan jari jempolnya si Mamang dengan sengaja, yang itu membuat si Mamang ini lantas kesakitan akibat cedera.
Ketika Mamang kini benar-benar terpojok dan dibuat kesulitan melawan punch akibat cedera yang ia alami, Sujin pun datang di waktu yang tepat dan membuat Mamang teringat tujuan beliau, yaitu berkumpul dengan keluarganya. Sehingga berkat semangat dari Sujin dan para ponakannya, Mamang pun pantang menyerah dan kembali bangkit, yang kekuatan tenaga besi ekspres pun akhirnya keluar dan berhasil mengalahkan punch si atlet curang. Mamang yang kini resmi menjadi juara dunia atlet panco profesional, beliau pun menyampaikan pesan ke mendiang sang ibu dengan sangat berterima kasih kepada ibunya karena telah memberikannya sebuah keluarga baru, yaitu Sojin dan para anak-anak keponakannya yang terus mendukung dirinya dan memberikan semangat, yang berkat hal itulah Mamang pun kini bisa meraih impiannya beliau. 오케이. Come on. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demis laku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi, pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.